Jumlah kasus COVID-19 meningkat, klaster pabrik PT Aquaparm Nusantara menjadi penyumbang kasus tertinggi di Serdang Bedagai. Polda Sumatera Utara mengungkap kasus peredaran sabu seberat 100 kg. Momentum Hari Kemerdekaan, warga Sumatera Utara padati sejumlah lokasi wisata. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 19 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Serdang Bedagai terus bertambah yang kini sudah menembus angka 117 kasus. Berdasarkan data, klaster PT Aquaparm Nusantara menjadi penyumbang kasus tertinggi di Serdang Bedagai. Juru bicara Satgas COVID-19 Serdang Bedagai Akmal menyampaikan kasus konfirmasi di Serdang Bedagai bertambah sebanyak 17 kasus, menjadi total 117 kasus konfirmasi. Dari penambahan 17 kasus tersebut, 2 orang dilaporkan meninggal dunia dan 11 kasus diantaranya ditemukan pada klaster pabrik PT Aquaparm Nusantara. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Serdang Bedagai, diketahui klaster PT Aquaparm Nusantara menjadi penyumbang kasus tertinggi di Serdang Bedagai, yakni sebanyak 49 kasus konfirmasi positif COVID-19. Kini dari 117 kasus konfirmasi, 3 dinyatakan meninggal dunia, 41 orang dinyatakan sembuh, sedangkan 73 lainnya masih menjalani perawatan. Dari 17 tersebut meninggal ya, kasus konfirmasi itu meninggal 2 orang. Nah, kemarin itu, sehingga keseluruhannya yang meninggal itu sampai dengan saat ini ada 3 orang. Pemirsa, sedikitnya 2 orang aparatur sipil negara di lingkungan DPRD Kota Medan terkonfirmasi positif COVID-19. 1 diantaranya dilaporkan telah meninggal dunia. Hal tersebut dikonfirmasi PLT Sekretaris DPRD Kota Medan Elida di kantor DPRD Medan pada Selasa sore kemarin. Elida memastikan 2 orang ASN tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1 diantaranya telah meninggal dunia. Kedua ASN tersebut masing-masing berinisial ES dan LC yang menjabat sebagai Kasubag di DPRD Kota Medan. ES dilaporkan meninggal dunia pada 14 Agustus lalu usai dirawat selama 5 hari di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan. Sedangkan LC kini masih dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Terkait kasus positif tersebut, DPRD Kota Medan telah melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan serta mengurangi agenda kerja sejak tanggal 18 hingga 31 Agustus mendatang. Rencananya DPRD Kota Medan juga akan menggelar tes swab massal pada akhir Agustus 2020. Bahwa kita tidak melakukan lockdown, cuma mengurangi atau meniadakan kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Kota Medan sampai tanggal 31 Agustus 2020. Dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya itu tetap kita lakukan. Universitas Sumatera Utara kembali beroperasi setelah 6 kali memperpanjang masa lockdown. Pengoperasian kembali USU sempat diwarnai aksi demo mahasiswa menuntut keringanan uang kuliah tunggal atau UKT. Pasca 6 kali lockdown, USU memutuskan untuk kembali beroperasi sejak 15 Agustus lalu, sesuai hasil keputusan bersama antara Rektor USU, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademika. Dalam keputusan tersebut, USU menetapkan untuk kembali membuka seluruh kegiatan sivitas akademika dan masih memberlakukan sistem daring bagi mahasiswa. Selain itu, USU juga memuat aturan 50% bagi pegawai di bawah usia 45 tahun yang dapat bekerja tatap muka, sedangkan pegawai di atas usia 45 tahun diwajibkan untuk bekerja dari rumah atau WFH.
Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus mengingat jumlah pegawai USU yang positif COVID-19 mencapai 33 orang. Sementara pasca kembali dibukanya aktivitas di USU, sejumlah mahasiswa sempat melakukan aksi demo menuntut keringanan uang kuliah tunggal atau UKT. Menanggapi hal tersebut, Rektor USU Runtung Sitepu menegaskan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran nomor 7.129 tahun 2020 yang mengatur tentang syarat pengajuan keringanan UKT. Ratusan wisatawan domestik memadati kawasan wisata di Kota Gunung Sitoli dalam suasana kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Berdasarkan pantauan di lokasi, sebagian besar wisatawan belum mematuhi protokol kesehatan. Beginilah suasana di kawasan Taman Yaohu, Kota Gunung Sitoli, yang terpantau dipadati wisatawan domestik dalam suasana kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Di lokasi wisata, sebagian besar wisatawan belum mematuhi protokol kesehatan, diantaranya tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Meski himbauan penerapan protokol kesehatan berulang kali disampaikan oleh Dinas Kesehatan setempat, namun warga belum mematuhi aturan tersebut. Saat ini berdasarkan data COVID-19 Kota Gunung Sitoli, kasus konfirmasi positif berjumlah 3 kasus dengan suspek sebanyak 3 orang. Lebih bagusnya kan mereka sebenarnya bawa masker, pakai masker biar terhindar ataupun terlindungi dari virus corona. Itu yang lebih bagusnya. Mungkin karena suasana 17 Agustus, mungkin mereka senang, makanya. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Toba memulangkan wisatawan tanpa mengenakan masker yang berkunjung di kawasan Pantai Danau Toba. Pemulangan dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Razia terhadap pengunjung dilakukan saat liburan Hari Kemerdekaan dipimpin Kasat Lantas Polres Toba AKP Victor Siagian. Razia dilakukan di pintu masuk objek wisata Pasir Putih Danau Toba di Desa Pararean, Kecamatan Porsea, Toba. Setiap kendaraan yang masuk ke areal wisata diperiksa oleh petugas, sementara penumpang yang kedapatan tidak menggunakan masker diturunkan dan dilarang masuk ke lokasi pantai. Selain itu, Satlantas Polres Toba juga melakukan tilang kepada setiap pengemudi yang melanggar aturan protokol kesehatan serta yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pendisiplinan kepada masyarakat pemakai jalan yang membawa penumpang melebihi daripada tonase atau kita katakan sampai ke atas dari angkutan umum. Jadi kita sudah melakukan penindakan tilang dengan cara. Belasan organisasi profesi kesehatan di Sumatera Utara melakukan deklarasi melawan COVID-19 di halaman Sekretariat PPNI Sumut di Jalan Asrama, Kelapa, Medan. Sebanyak 17 organisasi profesi kesehatan se-Sumatera Utara, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta sejumlah organisasi profesi kesehatan lainnya menggelar deklarasi bertema Bersatu Melawan COVID-19. Deklarasi dibacakan di halaman kantor Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Utara di Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dijadikan hari pelaksanaan deklarasi dengan tujuan menyatukan kembali semangat para tenaga kesehatan di masing-masing organisasi. Menurut Ketua DPW PPNI Sumut Mahsyur Al-Hashkiani, deklarasi dilaksanakan sebagai bentuk pernyataan bersama seluruh tenaga kesehatan di Sumatera Utara untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Agar kita nanti tertib barisannya semua. Semakin banyak penderita COVID-19 di Sumatera Utara. Begitu juga teman-teman sejawat kami yang perawat, dokter, bidan, dan tenaga kesehatan yang lainnya juga semakin hari semakin banyak yang terpapar dalam menjalankan tugas. Disinilah tugas kami bersama dan tanggung jawab kami sebagai organisasi profesi kesehatan untuk mendukung program-program kesehatan dari pemerintah. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai Polda Sumatera Utara mengungkap kasus peredaran sabu seberat 100 kg. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Jalan alternatif dari Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Tanah Karo ambles karena erosi dari aliran sungai dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Untuk menghindari kecelakaan, petugas mengalihkan arus kendaraan. Lokasi jalan ambles tersebut berada tepatnya di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sebinge, Langkat, yang mengalami ambles selebar 1 meter dengan rongga di dalamnya sekitar 5 meter. Diduga ambles terjadi karena erosi akibat dari sungai Namu Ukur saat meluap dan mengikis jalan tersebut. Untuk menghindari korban, petugas memasang garis pengaman polisi di sekitar lokasi ambles dan mengalihkan arus kendaraan sejauh 15 km. Bila tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan jalan ambles akan semakin membesar dan memutus akses jalan. Kalau kendaraan berat kita arahkan melalui lewat dari Kuala. Seperti itu alternatif. Jadi lewat Polsek Sebinge masuk ke Kuala baru kemudian bisa kembali ke Binjai melalui selesai. Pasang polis lain sehingga dari tempat ini nanti tidak lewat lagi kendaraan. Tabrakan antara truk tangki dengan sepeda motor ojek online terjadi di Jalan Pertempuran Medan. Akibat kecelakaan, pengemudi ojek online tersebut tewas di lokasi. Korban atas nama Maulana Syahroni, seorang pengemudi ojek online warga Jalan Perwira 2, Gang Bakti, Kecamatan Medan Timur, Medan. Menurut saksi mata, korban tertabrak truk tangki setelah mencoba berbelok arah dari kawasan Jalan Helvetia Medan menuju Pulau Brayan. Korban tewas dengan mengalami luka di bagian kepala, sementara satu penumpang ojol berhasil melompat dan selamat. Jenazah korban kemudian dievakuasi petugas Satlantas Polsek Medan Barat, sementara sopir truk, tangki, dan kernet melarikan diri. Memutar mau apa lah, cepat lah dia. Jadi kesenggol apa, putar aja. Terus ada mobil tangki belakangnya tiba-tiba kan tergilas. Jadi kena bannya, jatuh. Rupanya yang Kita beralih ke berita kriminal. Ditres Narkoba Polda Sumut menangkap 2 orang tersangka narkoba dan menyita 100 kg sabu. Salah satu pelaku ditembak mati petugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap kasus narkotika dan menyita barang bukti 100 kg sabu-sabu dan 50.000 butir pil ekstasi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan kasus ini berawal dari penangkapan tersangka DEJ yang diringkus bersama barang bukti 23 kg sabu. Dari pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap satu tersangka lainnya berinisial HW dan menyita 50 kg sabu. Tim Direktorat Reserse kemudian kembali meringkus tersangka lainnya berinisial ST dengan barang bukti sabu seberat 50 kg. Dalam penangkapan, tersangka ST terpaksa ditembak mati polisi karena melakukan perlawanan dan melukai petugas. Kedua tersangka tersebut diamankan di kawasan Jakarta Utara, di mana narkoba dipasok dari Malaysia melalui Sumatera Utara untuk dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Kini jenazah ST masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan, sementara tersangka lainnya dibawa ke Poldasu guna menjalani pemeriksaan. Barang ini sudah sampai di Jakarta. Jadi pengembangan hasil penindakan kita tanggal 19 Juni karena ada warga masyarakat melapor kecurigaan. Sehingga penyidik mengembangkan. Waktu itu belum kami rilis karena informasi yang seperti ini sangat berbahaya. Dan hasilnya hari ini kita... Seorang ayah di Serdang Bedagai tega melukai anak dan cucunya setelah bertengkar dengan sang istri. Kedua korban yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit sementara pelaku diamuk warga. Pelaku atas nama Supomo, warga desa Sebuluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Dari pemeriksaan, pelaku tega melukai anak dan cucunya hanya karena emosi setelah bertengkar dengan sang istri Mariani di rumah salah seorang tetangga. Usai bertengkar, pelaku kemudian pergi ke warung dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian menganiaya kedua korban dengan senjata tajam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian datang dan menghajar pelaku hingga mengalami luka. Kedua korban dan pelaku kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Trianda, Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, sementara kasus ini kini ditangani Polres Serdang Bedagai. Bininya ini di rumah nenek pikirnya, kan gitu. Padahal enggak. Udah itu dia
dia pergi, datang anak tirinya itu tak suruh duduklah di luar karena dia ketakutan. Duduklah di teras gitu mangku anaknya. Keadaan sakit dia gitu. Udah tuh dia pulang balik bawa Egra itu aku nggak tahu, Pak. Nggak tahu dibantingkannya kereta. Sementara itu, seorang pria pengangguran diamuk massa setelah kedapatan meminta uang dengan paksa kepada pedagang buah. Aksi amuk massa terhenti setelah petugas kepolisian yang tiba di lokasi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Oh bang, ini korbannya? Pelaku atas nama Ijul, warga Medan Labuhan, diamuk massa setelah melakukan pemerasan terhadap pedagang buah di lingkungan 19 Gudang Kapur, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan. Pelaku sempat diamankan di salah satu rumah warga untuk menghindari amukan massa. Petugas Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi kejadian sempat memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi anarkis warga. Dalam pemeriksaan, pelaku diketahui pernah menyekap seorang pedagang yang tidak mau memberikan uang kepadanya. Warga yang kesal dengan tingkah pelaku kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Langsung dimasukkan di rumah. Ini bang, buah nipanya di dalam rumah. Dalam rumah? Mana buah rumahnya? Buah nipanya. Itu masuk langsung dijebret atau ditodong pisau. Nggak bisa lah bergerak. Jadi bapak sempat dikeroyok? Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai momentum Hari Kemerdekaan warga Sumatera Utara padati sejumlah lokasi wisata. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Dalam momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, jembatan gantung yang menghubungkan dua desa di dua kecamatan resmi dibuka. Jembatan tersebut diberi nama Jembatan Merdeka guna memudahkan mobilitas masyarakat desa. Inilah Jembatan Merdeka yang resmi dibuka dalam momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun oleh Bupati Serdang Bedagai Sukirman. Jembatan sepanjang 210 meter ini dibuka untuk memudahkan mobilitas warga di dua desa, terutama di sektor ekonomi dan pendidikan, yakni Desa Manggis, Kecamatan Serbajadi, dan Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang. Pembangunan jembatan gantung dilakukan selama 10 hari, serta menjadi jembatan gantung ke-104 di Indonesia dan jembatan pertama di Sumatera Utara. Sebelumnya, warga di dua desa tersebut kesulitan untuk mengakses ke sejumlah fasilitas publik, terutama bagi para pelajar yang hendak pergi sekolah, di mana mereka harus menumpang perahu atau rakit yang cukup berbahaya bagi keselamatan. Jalan kaki nyebrang ya secara manual atau dengan rakit bambu kalau tidak rusak. Nah, jadi memang sangat menderita buat anak-anak sekolah, terutama ketika banjir ya harus mengarungi luas. Oleh sebab itu dengan adanya jembatan ini sangat membantu. Kami sangat berterima kasih kepada semua. Sejumlah lokasi wisata di Sumatera Utara dipadati wisatawan domestik pada hari libur kemerdekaan Indonesia. Para pengunjung memilih berwisata untuk mengisi waktu liburan meski di tengah pandemi COVID-19. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan adalah objek wisata sungai di kawasan Kabupaten Langkat. Sejumlah pengunjung memadati tepian sungai untuk mengisi waktu libur dalam momentum kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Menurut pengunjung, objek wisata sungai dipilih dikarenakan lokasi yang mudah diakses dan asri. Tak hanya di Kabupaten Langkat, objek wisata Pantai Pasir Putih Danau Toba juga dipadati pengunjung. Wisatawan didominasi oleh kalangan muda yang berasal dari berbagai daerah seperti Simalungun, Tebing Tinggi, Asahan, dan Medan. Di lokasi wisata ini, para pengunjung dapat menikmati panorama Danau Toba, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah komunitas pengendara sepeda motor melakukan konvoi pada Hari Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Sejumlah kegiatan sosial dilaksanakan komunitas ini dalam rangka turut serta bersama pemerintah mencegah penyebaran COVID-19.
Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah komunitas otomotif di Kota Medan melakukan berbagai kegiatan, diantaranya berziarah ke Taman Makam Pahlawan Medan. Ziarah dilakukan tidak hanya mendoakan jasa para pahlawan kemerdekaan, namun juga kepada tenaga medis yang gugur dalam menangani COVID-19. Usai berziarah, para pengendara lintas komunitas ini juga mengunjungi Rumah Sakit Piringadi Medan untuk memberikan dukungan kepada tim medis yang menangani COVID-19. Selain menyampaikan dukungan dan apresiasi, komunitas juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri dan sembako. Memberikan semangat, dukungan kepada para dokter, bahwasannya kita di belakang ini mendukung, mudah-mudahan arwah pada yang kena COVID bisa yang lainnya bisa selamat, dan kita doakan supaya masa COVID ini cepat berakhir. Merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara dan PTPN 2 Medan membagikan ribuan masker gratis kepada warga. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Pembagian masker gratis dilakukan di sejumlah lokasi di Batubara, dipimpin langsung Bupati Batubara Zahir yang disambut antusias warga. Selain membagikan masker, Pemkab Batubara juga membagikan hand sanitizer secara gratis. Bupati Zahir mengatakan pembagian ribuan masker gratis ini merupakan bagian dari program 1,5 miliar masker yang digagas pemerintah pusat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu di Kota Medan, PTPN 2 menyalurkan bantuan 15.000 masker kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Masker tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat, khususnya para pengendara ataupun warga yang umumnya beraktivitas di luar rumah. Selain masker, PTPN 2 juga menyerahkan bantuan 50 karung beras kepada masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 18 Agustus 2020, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Sumut sudah menembus angka 5.820 kasus. 257 diantaranya meninggal dunia dan 2.739 lainnya telah dinyatakan sembuh. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, komunitas jurnalis di Kabupaten Nias Selatan melakukan gotong royong membersihkan lingkungan di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Aksi bersih lingkungan perkantoran dilaksanakan belasan jurnalis di kawasan perkantoran Pemkab Nias Selatan di Jalan Lagundri, Kecamatan Panayama, Kabupaten Nias Selatan. Aksi bersih-bersih dilakukan para jurnalis sebagai bentuk perhatian kepada lingkungan sekitar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Para jurnalis yang berasal dari berbagai media ini membawa peralatan masing-masing untuk bergotong royong membersihkan areal perkantoran Pemkab Nias Selatan. Koordinator pelaksana kegiatan Suparman Sarumaha menyebutkan kegiatan yang dilakukan para jurnalis ini merupakan aksi spontanitas guna menjaga kebersihan di lingkungan perkantoran pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. Kebersihan lingkungan kurang sama sekali, maka turut wartawan Kabupaten Nias Selatan maupun LSM prihatin untuk membersihkan lingkungan Pemkab Nias Selatan. Jadi harapannya ini Bang, Pemkabnya gimana dong? Supaya Pemkabnya mengingat jangan hanya benderanya dinaikkan, semua lingkungannya ada juga kebersihan, terutama kantor dan lingkungan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali.